Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 3, di mana pada kesempatan kali ini mengangkat tema tentang pendukung finansial teknologi. Di mana di era digital yang saat ini sangat pesat, proses akuntansi sudah dihubungkan dengan program komputer dalam hal pengumpulan, pengelolaan data, dan informasi sampai dengan pengambilan keputusan. Transformasi digital menyebabkan munculnya ekonomi digital dalam sektor keuangan. Adanya financial teknologi dengan artificial intelligence atau yang kita kenal dengan AI. Dan salah satunya ada IoT, big data, dan blockchain. Dari sini memberikan berbagai manfaat dalam meningkatkan operasional dan membantu dalam mengoperasikan serta mengidentifikasi sesuai dengan pola yang telah ditentukan serta memiliki otomatilitas yang cepat untuk lebih jelasnya mengenai teknologi pendukung finansial teknologi. Oke, mungkin untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjut oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai 4 pendukung fintech. Yang pertama yaitu blockchain, yang dimana teknologi buku besar terdistribusi yang mencatat transaksi secara aman, transparan, dan juga tidak bisa diubah. Terus yang kedua, artificial intelligence atau disebut dengan AI, sistem menganalisis data, mengenali pola, dan mendeteksi penipuan secara real time. Selanjutnya yang ketiga yaitu big data, adalah teknologi pengolahan data berukuran besar untuk menganalisis risiko, mendeteksi kecurangan, dan mendukung pengambilan keputusan. Dan yang terakhir yaitu Internet of Things atau biasa disebut dengan IoT, adalah jaringan perangkat yang saling terhubung dan bertukar data secara otomatis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Siti Jamilatus Soleha. Di sini saya akan menjelaskan tentang blockchain. Nah, pasti dari kalian itu tidak tahu blockchain itu apa dan cara kerja blockchain itu bagaimana dan contoh blockchain itu seperti apa. Nah, yang pertama yaitu pengertian blockchain. Saya akan menjelaskan. Jadi blockchain itu adalah sistem teknologi yang memungkinkan pertukaran informasi atau data secara aman dan terdesentralisasi. Nah, teknologi ini menyimpan catatan transaksi yang permanen dan transparan, sehingga setiap pengguna dapat memverifikasi transaksi tanpa perlu perantara pihak ketiga. Yang kedua, cara kerja blockchain. Yang pertama dengan transaksi. Nah, transaksi ini di mana pengguna mengirimkan transaksi ke dalam jaringan. Yang kedua, node, yaitu transaksi disiarkan ke jaringan P2P yang terdiri dari komputer atau node untuk diverifikasi. Yang ketiga yaitu validasi. Node memeriksa keabsahan transaksi sesuai aturan protokol blockchain. Yang keempat, blok data. Transaksi sah dimasukkan ke dalam blok baru. Yang kelima yaitu penggabungan blok. Blok baru ditautkan ke blok-blok sebelumnya sehingga membentuk rantai atau blockchain. Yang terakhir yaitu transaksi selesai, di mana data itu sudah tercatat permanen di jaringan, tidak bisa diubah, dan dapat diakses semua node. Nah, contoh dari blockchain ini salah satunya seperti sertifikat tanah, di mana seseorang itu membeli tanah. Nah, data kepemilikan itu dicatat di blockchain. Nah, semua node di jaringan menyimpan salinan data itu. Karena tersimpan permanen, sertifikat tanah tidak bisa dipalsukan atau diubah sepihak. Nah, jika tanah dijual, transaksi kepemilikan baru
otomatis tercatat dan bisa diverifikasi. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firman Maulana. Di sini saya akan menjelaskan artificial intelligence atau yang biasa disebut dengan AI. Apa sih AI tersebut? AI merupakan teknologi yang memungkinkan komputer melakukan tugas-tugas yang lebih baik dibandingkan dengan manusia. AI digunakan untuk mengatasi keterbatasan dan kekurangan pada metode tradisional yang berdampak pada layanan keuangan. Adapun konsep dasar AI yang pertama itu ada ML atau kepanjangannya dengan machine learning, digunakan dalam kode-kode operasional yang memungkinkan mesin dapat berpikir dengan menyelesaikan permasalahan secara otomatis. Dan yang kedua itu ada deep learning, di mana di sini ia mengerjakan mesin untuk melakukan apa yang dilakukan oleh manusia. Komputer dapat mengklarifikasi gambar, teks, suara secara langsung dengan tingkat akurasi yang lebih baik daripada manusia. Dan yang ketiga itu ada neural network atau jaringan saraf. Tiruan ini merupakan proses informasi menggunakan prinsip berjalannya sistem saraf biologis manusia, termasuk cara otak manusia dalam memproses informasi. Selanjutnya mengenai Big Data. Big Data merupakan teknologi yang digunakan untuk mengolah dan menganalisis data terstruktur dan tidak terstruktur dalam jumlah yang besar yang digunakan untuk perusahaan. Data terstruktur terdiri dari teks, angka, sedangkan data tidak terstruktur mengacu pada data gambar dan video. Nah, manfaat dengan adanya big data ini yang pertama yaitu memungkinkan analisis data dalam jumlah yang besar untuk mengidentifikasi pola dan anomali penipuan komputer. Yang kedua, meningkatkan akurasi prediksi melalui analisis data historis. Dan yang tiga, meningkatkan pengambilan keputusan berbasis data dengan memberikan insight yang mendalam. Dan yang terakhir yaitu skalabilitas dalam pengolahan data yang terus bertambah. Selanjutnya mengenai teknologi pendukung vintage yang terakhir yaitu akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan teknologi vintage dalam IoT. IoT itu kepanjangan dari Internet of Things. Jadi pengertian IoT dalam vintage, IoT itu adalah teknologi yang menghubungkan perangkat fisik ke internet sehingga dapat saling berkomunikasi dan bertukar data secara real time. Jadi, dalam vintage, IoT itu digunakan untuk mengotomatisasi dan meningkatkan efisiensi layanan, keuangan, serta keamanan transaksi. Dan bagaimana sih cara Internet of Things itu bekerja? Jadi, Internet of Things atau IoT yaitu di mana konsep perangkat hardware seperti sensor mesin kendaraan, peralatan rumah tangga, dan lain-lain itu terhubung dengan internet dan dapat saling berkomunikasi dan tukar data. Dengan IoT itu rata-rata perangkat hardware ini bisa dipantau dengan jarak jauh yang memungkinkan kita udah sering lihat kan, misalnya ya contoh seperti smart home yang dapat dikontrol dari jarak jauh atau sensor-sensor yang menyala dengan sendirinya hanya simple yang terhubung dengan internet. Misal, mulai dari hal yang paling kecil seperti aksesoris yang udah sering kita pakai yaitu smartwatch atau juga IoT yang terletak di industri besar seperti machinery, semuanya meningkatkan gaya hidup dan efisiensi. Kemudian manfaat IoT dalam vintage yang pertama yaitu meningkatkan efisiensi operasional, yang dimana IoT itu memantau kondisi perangkat seperti ATM, terminal pembayaran, dan sistem kasir pintar secara otomatis sehingga mengurangi downtime dan mempercepat respon perbaikan. Kemudian yang kedua,
meningkatkan keamanan transaksi dan data finansial. IoT memperkuat keamanan transaksi keuangan dengan sensor biometrik dan pengawasan real-time yang dapat mendeteksi aktivitas yang mencurigakan serta akses yang tidak sah, kemudian meminimalkan risiko penipuan dan kebocoran data yang sering terjadi dalam transaksi digital tradisional. Kemudian yang ketiga, meningkatkan pengalaman dan keputusan pelanggan. Jadi IoT memungkinkan personalisasi layanan keuangan dengan mengumpulkan data perilaku dan preferensi pelanggan melalui perangkat yang terhubung. Kemudian yang keempat yaitu mendukung pengambilan keputusan bisnis yang lebih cepat dan tepat. Hal ini memungkinkan manajemen melakukan analisis strategis yang lebih mendalam, responsif terhadap perubahan pasar, serta pengambilan keputusan yang berbasis data akurat dan mutakhir. Dengan demikian, vintage dapat lebih adaptif di lingkungan bisnis yang dinamis. Kemudian yang terakhir yaitu menyediakan layanan inovatif dan produktif. Jadi IoT itu membuka peluang inovasi dalam produk layanan keuangan seperti wearable teknologi untuk transaksi seperti smart POS yang canggih serta sistem monitoring inventaris terintegrasi, meningkatkan produktivitas dengan mengurangi proses manual dan mempercepat layanan. Jadi intinya IoT dalam teknologi vintage itu mengubah cara kita mengelola uang, dan ini bukan lagi sekedar tentang transaksi, tetapi tentang menciptakan ekosistem keuangan yang cerdas, terhubung, responsif, dan bikin hidup kita lebih canggih dan nyaman. Jadi kesimpulannya, dengan penerapan artificial intelligence, big data, IoT, dan blockchain itu membantu mencegah risiko penipuan komputer dalam vintage payment. Jadi penggunaan teknologi artificial intelligence, big data, IoT, dan blockchain itu memberikan banyak keuntungan dan kemudahan yang dirasakan dari segi operasional ataupun penggunaan. Jadi penggabungan teknologi ini membantu dan mengidentifikasi dan mengukur dan mengelola risiko-risiko yang ada. Oleh karena itu, untuk mencegah risiko penipuan komputer.